Air dan kehidupan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisahkan. Keduanya memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Di kesempatan kali ini, saya bersama dengan komunitas sekolah sungai yang tetap terus melakukan pelestarian lingkungan demi menjaga kualitas air bersih. Inilah cerita saya dari Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk Amazing Indonesia. Tabea Ibu. Tabea. Iya. Nah dari tadi saya perhatikan kayaknya lagi bersih-bersih ya ini. Iya. Ya. Nah saya udah bilang nih ke pemirsa di rumah bahwa ada kegiatan dari yang namanya sekolah sungai. Nah ini saya ingin cari tahu dulu Bu, seperti apa dan bagaimana sekolah sungai ini hadir, terus melakukan bersih-bersih ini Bu, apa tujuannya sebenarnya? Pada dasarnya tujuan torang bersih-bersih di Kuala supaya mata kan sedap belinya. Ya. Kalau segala sesuatu yang bersih kan sedap dipandang. Iya, dan indah ya. 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 Jadi banyak hal sih yang melatar belakangi sampai sekolah sungai ini ada. Kebetulan kami Sekolah Sungai SD Gemim 23 Girian menanamkan konsep bagaimana anak-anak harus mencintai alam, bagaimana anak-anak harus mencintai sungai semenjak mereka masih kecil. Betul. Dan ketika pemahaman itu sudah ditaruhkan kepada mereka, otomatis sampai besar, sampai tua, itu akan menjadi landasan mereka. Sekolah Sungai SD Gemim 23 Girian Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menjadi contoh salah satu kegiatan pendidikan alam yang diajarkan bagi anak sejak dini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas air bersih yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Kota Bitung yang bersumber dari Sungai Girian. Kegiatan sekolah sungai juga bertujuan meningkatkan kecintaan siswa akan pentingnya menjaga sekaligus melestarikan alam tanpa merusaknya. Bahkan hal ini dibutuhkan komitmen bersama lewat tindakan nyata yang berdampak besar pada kemudian hari. Sekolah Sungai SD Gemim 23 Girian merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang ada di sekolah. Jadi ketika pada tahun 2019 kami memulai kegiatan dengan tema Less Plastic is Fantastic. Artinya kami mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena seperti yang kita tahu bersama, plastik adalah sampah yang paling susah terurai. Kemudian di tahun selanjutnya kami melakukan kegiatan dengan program Less Plastic Straw, mengurangi penggunaan sampah plastik sedotan plastik. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang sederhana yang kita tidak terpikirkan. Padahal coba kita bayangkan ketika kita makan bersama-sama dengan orang banyak, kemudian kita mempergunakan sedotan plastik, berapa saja jumlah plastik yang dihasilkan oleh kita. Makanya kami memilih tema ini. Dan seperti apa penjabaran tema ini dilakukan di Sekolah Sungai SD Gemim 23 Girian, anak-anak yang hendak makan bersama dengan orang tua atau dengan teman-teman wajib memposting, kemudian menandai semua warga sekolah, kepala sekolah dan guru-guru, membuktikan bahwa mereka mensukseskan program ini dengan tidak menggunakan sedotan plastik. Karena ini juga merupakan suatu kegiatan untuk merubah mindset, mempergunakan sedotan plastik dan tidak akan mengurangi cita rasa minuman yang akan mereka minum. Kemudian di tahun selanjutnya kami memilih kegiatan yaitu lingkungan kita, wajah kita. Yang artinya ketika lingkungan kita tidak bersih, itu menandakan bahwa wajah kita juga adalah kotor. Dan di tahun terakhir ini kami memilih tema untuk kegiatan sekolah sungai, perindangan dan penghijauan. Kegiatan yang dilakukan bagaimana kami memperindang dan menghijaukan lingkungan sekolah. Kemudian dikaitkan juga dengan bagaimana kami boleh memperindang dan menghijaukan bantaran sungai dengan cara menanam pohon. Memang pada awal kami membuat kegiatan sekolah sungai,
kalau respon siswa peserta didik sih mereka merespon karena pada dasarnya kami melakukan kegiatan ini kan dengan cara yang menyenangkan, bermain sambil belajar. Tapi justru yang pesimis dengan kegiatan kami yang pertama yaitu orang tua. Kadang-kadang mereka mengatakan ini sekolah sungai ini kegiatan apa? Apakah kita anak-anak mesti sekolah di pinggir sungai? Kemudian ada penjelasan lewat pertemuan-pertemuan orang tua secara umum maupun pertemuan yang dilaksanakan per kelas. Kami menjelaskan bahwa tujuan kami membentuk sekolah sungai ini adalah untuk menumbuhkan rasa kepedulian anak-anak didik yang ada di SD Gemim 23 Girian tentang kelestarian sungai dan bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan pada umumnya. Saya selalu berpikir bahwa orang hebat itu adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ketika dia memberikan manfaat untuk orang lain, itu adalah orang yang hebat. Kami, Sekolah Sungai SD Gemim 23 Girian, ini mau jadi hebat sendiri. Makanya kami melakukan kegiatan pengimbasan. Yang pertama kami melakukan kegiatan pengimbasan di 5 sekolah yang ada di Kota Bitung. Selanjutnya kami melakukan pengimbasan di tingkat kepala sekolah dasar yang ada di Kota Bitung. Jadi semua sudah merasakan pengimbasan yang dilakukan oleh Sekolah Sungai SD Gemim 23 Girian karena kami sudah merasakan manfaat yang luar biasa. Hal-hal yang paling sederhana, anak-anak itu tidak perlu lagi mau disuruh ketika mereka akan mengangkat sampah. Jadi kesadaran itu sudah timbul dari hati ketika ada kegiatan sekolah sungai. Harapan kami kegiatan peduli terhadap lingkungan tidak akan pernah berhasil kalau itu tidak dilaksanakan secara bersama-sama atau secara malendong. Makanya kami melakukan kegiatan pengimbasan dengan harapan sekolah-sekolah yang sudah mengikuti kegiatan pengimbasan yang ada di Kota Bitung bisa juga melakukan kegiatan tersebut dengan mengimbaskan kepada peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Supaya kesadaran yang ditanamkan semenjak anak-anak kita masih kecil itu nantinya akan membawa dampak yang besar sampai ketika mereka sudah tua. Dan ini juga yang melatar belakangi kami untuk melakukan kegiatan ini supaya orangnya tidak berdosa karena anak-anak adalah pemilik masa depan. Seharusnya kami, saya, kita meninggalkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif terhadap anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa dang? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah pemirsa, dari sinilah saya belajar betapa tetap terus kita harus mencintai yang namanya alam ciptaan Tuhan untuk melestarikan, menjaga, bahkan merawat dan tidak merusaknya. Inilah akhir dari cerita saya dalam Amazing Indonesia dari Sulawesi Utara kali ini. Sebelum kita berpisah, saya ingatkan buat Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya akun YouTube kita. Agar kamu bisa tahu seperti apa Amazing Indonesia lainnya dari Sulawesi Utara. Sampai jumpa!